Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Fisuri. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya yang telah saya buat untuk mata kuliah perkembangan peserta didik di semester 4. Lalu kita mulai dari kelompok pertama. Kelompok pertama itu membahas tugas perkembangan individu. Pengertian tugas-tugas perkembangan individu yaitu tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat tertentu dalam kehidupan individu. Keberhasilan mencapai tugas akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan pada tugas selanjutnya, tetapi sebaliknya, kegagalan menjalankan tugas perkembangan akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada individu, ketidaksetujuan oleh masyarakat, dan merupakan kesulitan untuk pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya. Itu penjelasannya, dan berikutnya adalah tugas perkembangan individu. Jadi setiap tugas-tugas perkembangan individu itu memiliki fase. Yang pertama fase bayi, yang kedua fase kanak-kanak awal, yang ketiga fase kanak-kanak akhir dan anak-anak, yang berikutnya keempat fase remaja, fase awal dewasa, lalu fase setengah baya, lalu yang terakhir fase usia tua. Penjelasan singkat tentang tugas perkembangan individu, kita ambil contoh pada fase remaja. Di situ tugas remaja sebagai individu ialah mulai mencari jati dirinya sebagai remaja, dan contoh apa hobinya, apa kesukaannya, dan tugas yang lainnya itu seperti mengontrol emosi dan sebagainya. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok kedua. Kelompok kedua membahas tentang tugas perkembangan remaja, yaitu kehidupan pribadi, pendidikan dan karir, dan kehidupan berkeluarga. Ringkasannya, bab tersebut menjelaskan tugas perkembangan remaja mencakup kehidupan pribadinya. Contoh, masalah percintaan, menentukan pilihan, hobi dan bakat, dan yang lainnya. Berikutnya, pendidikan dan karir. Maksudnya tugas perkembangan remaja dalam pendidikan dan karir, contohnya adalah intelektualnya harus bertambah, lalu bisa menjadi lebih profesional dalam karirnya dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Dan poin terakhir yaitu dalam kehidupan berkeluarganya. Remaja biasanya mulai bersikap dewasa kepada keluarganya, terutama orang tua dan saudara kandungnya. Itu tugas-tugas positif. Apabila kebalikannya, tugas-tugas yang mereka lakukan ini gagal, maka akan menghasilkan dampak negatif. Dampak negatifnya seperti jika gagal di perkembangan kehidupan dalam berkeluarga, remaja bisa saja tidak sopan kepada orang tuanya dan saudara kandungnya, bersikap membangkang, contohnya seperti itu. Semua dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada. Salah satunya yang paling penting adalah faktor keluarga dalam mendidik si remaja tersebut. Kita lanjut ke bab yang selanjutnya dari kelompok 3, yaitu membahas tentang karakteristik perkembangan anak usia dini dan anak usia sekolah. Karakteristik perkembangan anak di usia dini menurut M. Solehuddin dan Atimah dalam Mr. Ali edisi 2007, pada masa ini memiliki karakteristik dan sifat sebagai berikut. Unik, egosentris, aktif dan energik,
rasa penasaran yang besar terhadap apapun, berjiwa petualang, kaya akan fantasi, mudah frustasi, kurang pertimbangan dalam segala hal, semangat dalam mempelajari hal yang baru, dan yang terakhir ketergantungan terhadap teman. Lalu yang selanjutnya adalah karakteristik perkembangan anak usia sekolah, yang tadi usia dini dan yang sekarang usia sekolah. Karakteristiknya itu seperti perkembangan fisikomotorik. Jadi anak usia sekolah itu motoriknya mulai fisikomotoriknya mulai bangkit, lebih aktif, lebih bisa dibilang banyak bergerak, dan fisiknya pun mulai tumbuh berkembang dari anak usia dini. Lalu perkembangan yang kedua yang selanjutnya adalah intelektualnya pun berkembang, pola pikir mereka berkembang, sikap mereka pun berkembang seperti itu. Lalu karakteristik yang selanjutnya adalah perkembangan dalam bahasa mereka pun bertambah seiring berjalannya usia mereka. Lalu perkembangan emosinya pun mulai berkembang, seperti biasanya anak usia sekolah itu lebih mudah marah jika tidak mencapai keinginannya, jika sesuatu tidak sesuai dengan keinginannya. Lalu perkembangan sosial, bersosialisasi mereka semakin berkembang, dari yang tadinya hanya satu daerah menjadi bisa saja satu kelas, satu kelas bisa menjadi satu sekolah, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kesadaran beragamanya pun mulai tumbuh pada saat usia sekolah. Lalu bab selanjutnya dari kelompok 4, yaitu ada 2 bab. Yang pertama, karakteristik perkembangan remaja, dan yang kedua, karakteristik perkembangan masa dewasa. Karakteristik perkembangan remaja biasanya biologis. Yang pertama, perkembangan karakteristik remaja biasanya ditandai dengan biologis. Ciri biologis yang mulai berkembang seperti matangnya alat reproduksi, tumbuhnya beberapa bagian tubuh yang mencerminkan kelamin mereka atau gender mereka, baik wanita maupun pria, dan tumbuhnya kumis-kumis pada bagian tertentu di fisik mereka. Lalu kognisi, yaitu kemampuan untuk memikirkan konsep-konsep yang abstrak seperti persaudaraan, demokrasi, dan moral, dan mampu berpikir hipotesis. Maksudnya adalah mampu memikirkan hal-hal yang mungkin bisa terjadi berdasarkan pengalamannya. Lalu yang ketiga adalah sosial, yaitu perubahan dalam status sosial yang memungkinkan remaja, khususnya remaja akhir, masuk ke peran-peran atau aktivitas-aktivitas baru seperti bekerja atau hubungan dengan masyarakat lainnya, termasuk lawan jenis. Lalu bab selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan masa dewasa atau fase dewasa awal, yaitu ringkasannya seperti ini. Kenneson mengemukakan bahwa ada 2 kriteria penting untuk menunjukkan permulaan dari masa dewasa awal, yaitu kemandirian ekonomi dan kemandirian yang dalam membuat keputusan. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan terkait dengan penyelesaian studi, pemilihan pekerjaan, tentu pula tidak terlepas dari keputusan dalam menghadapi kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Lalu kita lanjut kepada kehidupan pribadi dan kepribadian anak, bab yang dibahas oleh kelompok 5.
Ringkas seperti ini. Karakteristik kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi menyangkut sifat khas dan kebiasaan orang dalam kehidupannya. Pada hakikatnya, manusia merupakan pribadi yang utuh dan memiliki sifat-sifat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kehidupan pribadi seorang individu merupakan suatu kehidupan yang utuh dan lengkap dan memiliki ciri khusus dan unik, menyangkut berbagai aspek, antara lain aspek emosional, sosial psikologis, dan sosial budaya, serta kemampuan intelektual yang terpadu secara integratif dan faktor lingkungan kehidupan. Itu karakteristik kehidupan pribadi. Lalu kepribadian anak mencangkup jenis-jenis kepribadian. Yang pertama ada A, ada sanguinis, si tukang bicara, A. Jadi anak ini lebih banyak bicara. Lalu yang kedua koleris, si pelaksana. Jadi anak ini tidak banyak bicara tapi banyak bertindak atau banyak actionnya. Yang keempat ada yang ketiga ada melankolis, si pemikir. Jadi anak ini tidak mudah menentukan pilihan. Banyak hal yang dipertimbangkan sebelum ia memilih. Dan yang terakhir adalah phlegmatis, yaitu si pengamat. Jadi anak ini dalam cara berkembangnya atau dalam cara menjalani kehidupannya, si anak ini lebih banyak mengamati sekitar sebelum mengambil kesimpulan atau sebelum bertindak. Lalu dalam bab ini juga dibahas kepribadian yang sehat. Kepribadian yang sehat berarti juga kepribadian yang matang, dan kepribadian yang matang berarti kepribadian dewasa. Adapun arti kedewasaan sebagai berikut: kedewasaan jasmani, fisiknya dewasa; kedewasaan intelektual pola pikirnya seperti orang dewasa; kedewasaan emosi, emosionalnya mudah dikontrol, bisa mengontrol emosi; dan kedewasaan sosial. Jadi ruang lingkup sosialnya itu dewasa, tidak seperti anak-anak lagi yang hanya main-main seperti itu. Lalu kita sambung ke bab 7 bab 7 yang dibahas oleh kelompok 6. Ringkasannya seperti ini. Kelompok 6 membahas tentang penyesuaian diri remaja. Penyesuaian diri sendiri merupakan usaha beradaptasi confirm terhadap hati nurani ataupun norma sosial, serta perencanaan dan pengorganisasian respon dalam menghadapi konflik dan masalah. Seorang dikatakan memiliki penyesuaian diri yang baik, atau dalam istilah lainnya disebut well-adjusted person, ketika mampu melakukan respon-respon yang matang, efisien, dan memuaskan, serta sehat. Karakteristik penyesuaian diri pada masa remaja. Adapun karakteristik penyesuaian diri remaja yaitu sebagai berikut. A. Penyesuaian diri remaja terhadap peran dan identitasnya. Yang B. Penyesuaian diri remaja terhadap pendidikan. Yang C. Penyesuaian diri remaja terhadap norma sosial. Yang D. Penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan waktu luang. Yang E. Penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan uang. Dan terakhir yang F. Penyesuaian diri remaja terhadap kecemasan, konflik, dan frustasi. Saya akan menjelaskan secara singkat di sini. Langsung saya ke contohnya. Yang A, penyesuaian diri terhadap peran dan identitasnya. Contoh, misalkan remaja ini adalah anak pertama, jadi identitas dan perannya sebagai anak pertama harus mulai bisa menyesuaikan dengan dirinya sendiri. Contoh, misalkan anak pertama jadi harus lebih dewasa, harus bisa lebih bijak,
lebih bisa mengalah dan yang lainnya. Lalu peran penyesuaian diri remaja terhadap pendidikan, mungkin yang saya tangkap di sini adalah yang dipelajarinya pendidikan. Jadi pada masa SD yang dipelajarinya adalah sesuai dengan dengan pendidikan saat itu juga. Contoh SD belajarnya pun yang sesuai dengan gelar pendidikan, peringkat atau umur pendidikan pada masa itu. Tidak boleh langsung memasukkan banyak hal padahal dia masih SD dalam pendidikannya atau pengetahuannya. Yang C, terhadap norma sosial, penyesuaian diri remaja terhadap norma sosial, contohnya harus memiliki attitude yang bagus kepada baik untuk lingkungan kecil seperti keluarga maupun lingkungan besar seperti masyarakat dan sosial atau lingkungan sekitar. Lalu penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan waktu luang. Waktu luang harus digunakan oleh remaja seefisien mungkin. Lalu yang E, penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan uang, sama penggunaan uang pun harus diatur sedemikian mungkin agar tidak boros. Lalu yang F, penyesuaian diri remaja terhadap kecemasan, konflik, dan frustasi. Sudah jelas di sini remaja dituntut untuk bisa mengontrol atau menyesuaikan dirinya terhadap kecemasan yang ia rasakan, konflik yang ada dalam kehidupannya, serta rasa frustasi. Tidak boleh berlebihan. Dan ini semua harus ada yang mengajarkannya, dan faktor utama yang mengajarkannya adalah keluarganya dan guru yang mengajarkan ia di sekolah, seperti itu. Lalu yang terakhir bab yang ke-8 yang saya bahas ini adalah peranan guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik yang dibahas oleh kelompok 7. Peran dan kompetisi yang harus dimiliki guru adalah guru sebagai pelaku utama dalam implementasi atau penerapan program pendidikan di sekolah, memiliki peranan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dipandang sebagai faktor determin terhadap pencapaian mutu prestasi belajar siswa. Kompetisi guru yang harus dimiliki meliputi 1. Kinerja atau performance. Performance di sini ada gaya mengajar, kemampuan berinteraksi, serta karakter pribadi. Gaya mengajarnya harus sesuai dengan standar. Ada 3. Kita bisa pilih salah satu atau 2. Di antaranya itu ada gaya mengajar secara keseluruhan. Saya lupa istilahnya apa. Dan yang kedua, ada gaya mengajar demokrasi. Gaya maksudnya keseluruhan itu mengajarkan semua guru yang mengajarkan maksudnya semua siswa yang di kelas tersebut diajarkan oleh satu guru, dan guru itu biasanya lebih dominan interaksi satu arah, pola pengajarnya satu arah. Dan yang kedua adalah demokrasi. Kalau demokrasi itu komunikasi dua arah, dan biasanya contohnya itu guru tersebut membuat kelompok-kelompok belajar serta membuat diskusi di pelajarannya tersebut. Lalu yang poin kedua dalam kompetensi guru yaitu penguasaan landasan profesional atau akademik. Sudah jelas bahwa landasan profesionalnya harus dimiliki oleh guru. Jadi seorang guru
harus memiliki landasan profesional atau akademik. Lebih spesifiknya adalah misal guru tersebut profesional dalam bidang A, maka ia harus menekuni bidang A tersebut dalam pembelajarannya. Tidak boleh kemana-mana, tidak boleh atau tidak boleh mengajar kepada siswa hal yang tidak profesional untuknya. Lalu yang terakhir ada penguasaan materi. Sudah jelas guru harus menguasai materi akademik. Guru yang baik harus menguasai materi akademik yang akan diajarkan kepada murid-muridnya kelak. Mungkin sekian paparan ringkasan dari 7 kelompok yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.